Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 1 MBKM akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu analisis yuridis peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak PT Mata Tbk berdasarkan Certificate of Domicile and Object PPH pasal 26. Jadi kelompok kami berisi 5 orang, yaitu yang pertama ada Balkis Konsanita, yang kedua ada Zahra Mutiara Bening, yang ketiga ada saya, Aliani Gita, yang keempat ada Salma Nabila, dan yang terakhir ada Jessica Dwi Pradana. Jadi sini saya akan menjelaskan para pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Pemohon peninjauan kembalinya itu PT Bank Permata Terbuka dan termohon peninjauan kembalinya itu Direktur Jenderal Pajak. Duduk perkaranya, pada awalnya PT Bank Permata Terbuka ini selaku pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini dia menjadi wajib pajak guna membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Pemohon telah menghitung, membayar, melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan pajak dengan menyerahkan surat pemberitahuan atau SPT. Setelah wajib pajak itu menyerahkan SPT tersebut, Jenderal Pajak ini menemukan adanya transaksi Standard Charter dan transaksi Bloomberg yang dianggapnya sebagai objek PPh dalam pasal 26 Undang-Undang Penghasilan Pajak Penghasilan. Dengan hal tersebut, terbitlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB Pajak Penghasilan Final pasal 23 dan 26. Lalu objek pajaknya berubah dan pemohon peninjauan kembali ini tidak setuju. Pemohon peninjau kembali ini akhirnya mengajukan keberatan, namun hasil keputusannya itu menolak permohonan keberatan yang mana pemohon itu harus tetap membayar pajak sesuai dengan ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, ini merupakan rincian yang diajukan oleh pemohon saat mengajukan permohonan banding, sehingga penghitungan pajaknya itu menjadi yang di sebelahnya. Petitum pertama menerima dan mengabulkan permohonan PK atas putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 1175 dan 8.35 garing PP garing M VB tanggal 24 September 2019 untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan pajak nomor PUT 117598.35 garing 2011 garing PP garing M VB tanggal 24 September 2019 karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Dengan mengadili sendiri, menolak permohonan banding termohon peninjauan menyatakan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 00671 garing Kep garing WPJ titik 19 garing 2017 tanggal 26 Juli 2017 atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 2326 masa pajak Mei 2000 nomor 00033 garing 245 garing 2000 garing 11 garing 091 garing 16 tanggal 11 Mei 2016 atas nama PT Permata Terbuka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga telah sah dan berkekuatan hukum. Lalu menghukum termohon peninjauan untuk membayar semua biaya perkara. 4. Atau apabila majelis hakim MARI yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini berpendapat lain, maka mohon yang saja. Terhadap putusan banding, Majelis Hakim Agung berpendapat perkara tersebut dapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekilasan secara nyata di dalamnya. Pemohon PK telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diatur. Dengan Majelis Hakim mengadili kembali karena dengan disampaikannya COD dari visa dan masyarakat, maka terbukti domisili dari visa dan masyarakat adalah di Amerika Serikat. Jadi terdapat konsekuensi perpajakan seketika karena hak pemajakannya ada. Berada pada yurisdiksi negara Amerika Serikat dan bukan merupakan objek PPh pasal 6. Sedangkan atas pembayaran ke masyarakat internasional tidak ada kaitan dengan royalti. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan pemohon pendakwaan kembali dapat dibenarkan dan dicukupkan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, sehingga pajak dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 0,00 atau nihil. Berikut adalah datanya.
Putusan hakim pada permohonan PK yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan mengadili, pertama, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Bank Permata Terbuka. Kedua, membatalkan putusan Pengadilan Pajak nomor PUS 117835/2011/PP/MVB tahun 2019 tanggal 24 2019, mengadili kembali, mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding PT Bank Permata Terbuka, menghukum termohon peninjauan kembali membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Selanjutnya, kami menganalisis putusan tersebut dengan didasarkan pada dua aspek, yaitu yang pertama, Certificate of Domicile, yang kedua, objek pajak penghasilan, pasal 26 UU nomor 36 tahun 2018. Nah, yang pertama, Certificate of Domicile, dalam konteks perpajakan internasional, Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan banyak negara. P3B ini menetapkan bahwa penghasilan seperti dividen, bunga, dan royalti akan dikenakan negara tempat penerima hasil tinggal atau negara domisili. Meskipun negara asal hasil atau negara sumber dapat juga mengenakan pajak, tarifnya dapat lebih rendah jika penerima hasil adalah negara mitra atau treaty partner. Untuk memastikan status treaty partner, wajib pajak memerlukan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile yang diatur oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kasus ini, COD milik Visa dan Mastercard menunjukkan bahwa domisili mereka adalah di Amerika Serikat, sehingga hak pemajakan atas penghasilan dari Bank Permata Tbk berada di yurisdiksi Amerika Serikat, bukan Indonesia. Yang kedua, objek pajak penghasilan pasal 6, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa atas penghasilan berupa royalti yang diterima oleh subjek pajak negeri dari wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atau disesuaikan dengan P3B. Ini bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 13 dalam teks Treaty Indonesia Amerika Serikat, masyarakat internasional tidak termasuk ke dalam salah satu macam royalti. Masyarakat internasional di sini hanya sebagai atau gerbang dalam transaksi internasional. Berdasarkan pasal 32A, pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan P3B dengan Amerika Serikat, yakni pada tanggal 11 Juli 1988. Ditegaskan berkaitan dengan kasus ini, sesuai dengan ketentuan pasal 26 UPPH, secara umum semua penghasilan dalam bentuk apapun yang diperoleh BPLN merupakan objek pasal 26 dengan tarif 20%. Namun demikian, terhadap BPLN yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan pemerintah Indonesia, secara yuridis fiskal, semua pembayaran jasa ke luar negeri terutang PPh pasal 26, karena hak dan kewenangan pemajakannya dan tarif PPh 26 sepenuhnya mengacu pada ketentuan P3B. Sedangkan atas transaksi tersebut termasuk dalam objek pasal 26, maka telah dilakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 26 dan PPN JLN-nya yang berdasarkan kualitas perpajakan tax treaty. Kesimpulannya yaitu dalam kasus ini majelis hakim membatalkan putusan pengadilan pajak yang mana mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan PK yakni PT Bank Permata Tbk dan menghapus kewajiban membayar pajak yang tertera dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Majelis hakim memutus dan mengadili dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan sertifikat domisili atau COD dan objek PPh pasal 26 yang telah dijabarkan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.